Oke, jadi ikan yang ada di sebelah gue ini adalah spatula gar. Nah, untuk jenis-jenis gar, bagi kawan-kawan yang belum tahu, itu ada spatula gar, terus ada Florida gar, ada tropical gar, Cuban gar, spotted gar, long nose gar, dan satu lagi, aduh gue lupa apa. Dia kalau nggak salah ada 7. Jadi untuk jenis gar ya, yang sering gue lihat salah dipersepsikan itu disebutnya aligator. Jadi banyak yang bilang aligator Florida, aligator long nose segala macam. Itu salah penyebutan aja. Yang benar itu adalah aligator gar, Florida gar, spatula gar. Spatula gar dan aligator gar itu sama. Spatula gar dan aligator gar itu sama. Jadi ada aligator gar, kemudian Florida gar, long nose gar, dan seperti yang tadi gue sebutin. Nah, ikan ini untuk di kalangan penghobi ini cukup banyak beredar karena dia bisa dibilang sangat mudah didapatkan di toko-toko. Nah, ikan yang gue punya ini yang termasuk ikan aligator gar yang memiliki kelainan genetik karena dia ini albino. Jadi untuk kelainan genetik yang sekarang cukup banyak di pasaran yaitu platinum. Platinum aligator gar itu juga ada grade-grade-nya, dari dia yang agak kotor sampai yang benar-benar mulus. Mulus itu yang dibilang snow white. Nah, untuk yang gue punya ini albino pun ada grade-nya, dari yang ada totol-totolnya seperti yang gue punya dan sampai yang benar-benar mulus. Nah, untuk yang benar-benar mulus untuk kelas albino itu harganya udah gila-gilaan. Sekitar 5-6 kali lipat dari harga yang ada totol-totol seperti gue. Nah ya, kalau gue pribadi begitu gue bandingin antara yang mulus dan yang ada totol-totol, gue lebih tertarik dengan yang ada totol-totol karena dia lebih kayak bermotif. Sedangkan yang mulus itu kayaknya polosan gitu aja. Jadi ini balik lagi ke selera. Kalau kalian penghobi sultan atau gimana, karena harganya itu gila-gilaan banget, kalian mau cari yang mulus ya silakan. Mungkin kan sebagian orang kan dia emang mencari barang yang benar-benar premium. Kalau ini nggak terlalu premium lah. Nah, jadi yang mau gue sampaikan ke kawan-kawan, ikan ini itu gedenya bisa sampai 2 meter lebih. Dan itu yang gue terkadang bertanya, kok ikan yang bisa segede ini banyak penghobi baru yang tidak diinformasikan oleh penjualnya. Ini ikan bisa gede banget loh bang, kan seperti itu. Seharusnya sih seperti itu. Tapi apapun itu ya udahlah, itu masing-masing orang. Jadi ya itu cuma sudut pandang gue pribadi. Jadi kalau kalian melihat ikan ini seperti gini loh. Oh yaudah gue beli kecil, gue kasih makan, gue gedein, udah gede, akuarium gue nggak cukup, gue jual. Itu menurut gue salah loh. Salahnya kenapa? Gini, spatula gar semakin besar itu semakin susah dijual. Semakin susah dijual dan harganya pun nggak seberapa. Jadi misalnya kalian beli ukuran kecil nih, 30.000 misalnya. Nanti ukuran 50 cm itu jualnya susah loh. Karena orang yang ikan yang udah gede itu orang udah males belinya. Karena dia emang lucunya pas kecil doang. Berbeda kalau kalian memelihara Florida gar. Jadi ini gue akan mengarahkan kalian kawan-kawan penghobi baru ya, terutama yang baru bermain di ikan predator. Sebaiknya kalau kalian mau membeli ikan dengan jenis seperti ini, beli itu Florida gar. Florida gar itu kalian bisa beli ukuran kecil, pertumbuhannya cukup menengah lah, gue bilang nggak lama, menengah, kemudian maksimum size-nya juga paling cuma sampai 60-an cm. Kemudian dia ini nggak agresif. Florida gar bisa dikompeng dengan banyak jenis ikan predator lain atau bahkan ikan hias lainnya. Nah, jadi gimana sih cara ngebedain antara Florida gar dan spatula gar? Itu ada dua yang kalau gue ya. Pertama dari motifnya, motif Florida gar seperti ini dan motif badan spatula gar seperti ini. Sedangkan untuk moncongnya, untuk mulutnya, Florida gar bentuknya lebih pipih seperti ini dan untuk spatula gar dia lebih kotak seperti ini. Nah, itu dari segi anatomi yang kalian bisa lihat gimana cara membedakan antara spatula gar dan Florida gar. Nah, Florida gar yang ukurannya udah besar, 40, 50, itu harganya juga bagus karena itu jatuhnya barang kolektor. Karena kalau ada orang yang mencari Florida gar ukuran segitu, itu ya tinggal suka-suka si penjual ya mau lepas berapa kan gitu. Ya karena jarang ada orang yang mau ngelepas Florida gar ukuran seperti itu. Ngelepas dalam arti kata ngejual ya.
Jadi Florida Gar ini untuk gua pribadi, gua ngelihatnya ini emang ikan yang lebih cocok untuk skala akuarium. Nah, kalau kalian bilang modelnya jelek atau gimana, sekarang udah banyak juga kok Florida Gar Platinum. Nah, Florida Gar Platinum pun juga lebih keren, lebih bersahabat untuk di akuarium kalian. Jadi kalau kalian tetap ingin memiliki atau memelihara spatula gar, ini saran dari gue pribadi ya. Ya minimal ikan-ikan yang kalian akan gabungin itu udah berukuran besar. Karena dia sekejap mata aja itu udah bakal gede banget. Jadi jangan kalian gabungin dia 15 cm nih. Kalian gabungin sama ikan lain yang 15 cm. Itu habis. Ikan lainnya tuh pasti habis. Karena ini gede banget, gedenya cepet banget. Ini gue beli di bulan Agustus kalau nggak salah ya. Nanti gue cek lagi. Ini bulan Agustus gue beli ukuran 15 cm pas baru datang. Sekarang dalam waktu 4 bulan ini udah 43-45. Padahal itu makannya udah gua rem gila-gilaan. Tapi tetap aja yang kalau emang ikan yang calon besar ya calon besar juga. Mau direm kayak gimana pun ya bakal tetap calon besar. Jadi untuk kalian yang ingin memiliki atau memelihara spatula gar, ini kelasnya bukan kelas akuarium. Ini kelasnya udah minimal kolam. Kolam yang berukuran yang cukup besar. Dan kalau kalian mau gabungin dia ya gabungin juga dengan ikan-ikan yang berukuran udah gede-gede banget. Udah gede-gede banget. Nah, itulah baru mungkin dia nggak bakal ngeganggu ikan-ikan tersebut. Tapi kalau kalian gabungin dengan ikan unyu-unyu, udah selesai. Nah, jadi kalau kalian ingin memiliki ikan gar yang mungkin bisa dibilang besar tapi tidak terlalu agresif, alternatifnya kalian bisa memelihara long nose gar. Nah, untuk long nose gar dia ini gedenya juga bisa sampai 1 meter lebih, kalau nggak salah 1,5 ya, kalau gua nggak salah. Nah, kemudian badannya ini pipih, mulutnya panjang, dan ini salah satu ikan yang unik kan, karena bentuknya udah kayak lidi, udah kayak tongkat kayak lidi gitu. Dan dia nggak agresif. Pengalaman gue di Megateng yang lama dia nggak agresif. Jadi itu mungkin menjadi salah satu solusi ya atau alternatif. Nah, untuk jenis-jenis gar yang lain seperti spotted gar, kemudian Cuban gar, tropical gar, udah udah kolektor item karena jarang ada di pasaran. Kalaupun ada harganya udah jutaan-jutaan seperti itu. Berbeda dengan spatula gar, kemudian Florida gar dan juga long nose gar. Dia masih sangat terjangkau menurut gua. Nah, jadi untuk ikan-ikan seperti ini sebaiknya kalian emang harus research lebih dalam lagi. Kalian research lebih dalam, kalian lihat kemampuan kalian dalam segi sarana dan fasilitas. Tempat kalian seperti apa, akuarium kalian ukurannya seperti apa, kolam kalian seperti apa, ikan yang ada di sana seperti apa. Jadi dengan seperti itu ya kalian bisa menghindari penyesalan ke depannya. Karena ya intinya ini ikan yang bisa dibilang invasif. Jangan sampai kalian lepasin ini ikan ke sungai. Kalau kalian nggak sanggup lagi melihara ikan ini, dibanding kalian lepasin ke sungai yang nanti dapat mengganggu ekosistem sungai kita, lebih baik dimatiin. Kalau kalian nggak tega, bayar orang, nih kasih 25.000 atau 30.000 beli rokok, suruh dia betok ikan itu. Kalian nggak tahu ikannya udah nggak ada aja. Tapi jangan dilepas seperti itu, karena ini akan merugikan, tidak hanya merugikan ekosistem kita, tapi juga merugikan para penghobi yang memang serius gitu, memang serius untuk dapat memelihara ikan ini dengan layak seperti itu guys. Nah untuk sekarang karena gue akan kedatangan 2 ekor ikan baru sebentar lagi, dan gue perlu space yang pertama, yang tengah dan yang pinggir. Jadi untuk sementara, untuk 1 mingguan, dia akan gue pindahin. Sepertinya akan gue gabung dengan Temensis sih. Ini akan gue gabung dengan Peacock Bass Temensis gue. Jadi kemarin ada update sedikit juga. Temensis kan kemarin ada 8 ekor ditambah 1 Pinima. Jadi karena gue tahu itu sebenarnya kebanyakan, kemarin gue barter. Caelah barter, udah kayak
Zaman dulu barter. Jadi gue barter dua Temensis gue sama satu Pinima dengan satu Orinoco. Satu Orinoco ukurannya sekitar 35-37. Nah, bedanya Orinoco yang gue barter itu dia spotnya panjang. Jadi Orinoco kan ada yang total 3, ada yang spotnya nyambung. Jadi gue mikir kayaknya yang nyambung oke juga nih. Ya udah makanya gue barter sama Bang Angga supaya dia bisa gerak lagi lah. Gitu guys. Jadi ya udah ini gue akan pindahin. Nah, jadi ini ikan. Ini ukurannya 43, 45. Ini Temensis gue mungkin ukurannya 30 kurang lebih. Ini aja gue masih agak ngeri-ngeri sedap. Dia nggak bakal dimakan sih, tapi bakal digigit. Bakal dicoba-coba. Kayaknya mulutnya itu kayak ada sensor gitu. Apapun yang dekat, penting caplok dulu. Makan nggak makan urusan nanti. Jadi di sini akan gue gabungin karena kalau dimakan sih nggak bakal bisa dimakan. Tapi paling kalaupun eksiden lecet-lecet doang. Peacock Bass Temensis gue. Jadi akan gue taruh dulu di sini sampai nanti 2 ekor ikan yang akan datang sebentar lagi kita masukin ke Megatank. Jadi sekali lagi kalau kalian ingin memelihara sepatu lagar, sebaiknya benar-benar di research dan pertimbangkan matang-matang. Jadi itu aja mungkin video gue kali ini dan see you guys in my next video. Bye bye.